Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah pagi ini tepatnya hari Sabtu pagi tanggal 24 tanggal 25 ya. Tanggal 25 Mei 2024. Agenda Pondok Pesantren Agro yang ada di kawasan Desa Berdaya ini praktek untuk anak-anak dalam dunia pertanian. Kita agendanya memasang mulsa. Mulsa ya, ada 7 anak, ada Fajar, Luki, Sadat, ada Muaz, ada Lukman dari Pulau Bulu, ada Ardi, dan kameramen ada Nur Hafiz Sakban. Yang 7 anak ini alhamdulillah seragamnya genap, yang lain sudah koyak-koyak semua. Sedikit hanya memberikan informasi, ada 7 seragam yang masih agak bagus ya. Sengaja kami bagi 2 yang seragamnya genap, kita ikutkan untuk praktek pemasangan mulsa yang langsung didampingi oleh Ustadz Abdul Rasid. Rencana kita akan menanam di bedengan yang sudah kita buat di lahan 1 peta ini, samping daripada pondok pesantren. Seperti yang tahun sebelumnya kita menanam labu air, labu madu, ada timun, ada kacang panjang, dan ada beberapa tanaman di tahun 2022 ya, di tahun kemarin. Nah, insya Allah kita akan hidupkan lagi tanah yang mati untuk kita jadikan tanah hidup. Artinya kita hidupkan dengan bertani, bercocok tanam, sekaligus menjadi salah satu tempat belajarnya anak-anak bagaimana mereka itu mengerti dan paham tentang dunia muamalah, khususnya pertanian atau perkebunan, yang langsung dibimbing, dididik oleh Ustadz Abdul Rasid. Untuk pagi ini kita sudah mempersiapkan mulsa. Kebetulan juga agak mahal ya harganya mulsa. Harganya berapa kemarin? Itu ada 700.000 ya. Ada 700.000 harga. Kalau kita beli separuh kemungkinan nggak boleh. Jadi kita harus beli satu gulung yang harganya cukup lumayan ya, harganya 700.000. Kita akan buat ini mulsa untuk menutup bedengan yang sudah siap untuk kita tanam. Untuk sementara kita akan berikan pupuk ya, bagaimana tekniknya nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Rasid untuk memberikan pupuk di atas bedengan, kemudian ditutup dengan mulsa, kemudian kita kasih lubang, dan nantinya kita pasang cacak yang sudah kita pesan di warga, dan nanti kita akan menanam kacang panjang untuk praktek harian anak-anak santri untuk mensupport hal-hal yang berkaitan dengan dapur santri. Kurang lebihnya nanti kita akan keliling-keliling di area Desa Berdaya, yang nantinya ini bisa membantu kepada para sahabat-sahabat FB, para dermawan, hartawan, para donatur, juga para sahabat-sahabat yang selalu mengikuti perjalanan dan perkembangan dakwah, khususnya yang ada di Desa Berdaya. Karena Desa Berdaya itu ada beberapa unit, ada unit pendidikan yakni pesantren, ada unit perikanan, ada juga unit pertanian atau perkebunan. Nanti kalau ada waktu insya Allah kita ajak para sahabat-sahabat, para donatur, hartawan, dermawan, dan orang yang merupakan ada giroh untuk bersama-sama dakwah untuk mengamalkan ad-dunya mazra'atul akhirah, yaitu dunia kita jadikan ladang, bukan ladang yang hanya kita lihat dohirnya saja, menanam padi, menanam jagung, menanam singkong, menanam kacang panjang, labu air, labu madu, bayam, kangkung, dan lain-lain yang berbagai macam jenis tanaman. Tapi
tanaman itu pada intinya, pada hakikatnya adalah mazratul akhirah. Ladang kita jadikan, dunia kita jadikan ladang untuk akhirat kita. Itu akan kembali kepada umat dan akan menjadi salah satu hal pahala kita nanti di yaumil kiamah. Untuk penjelasan mengenai tentang dunia pertanian, ada Ustadz Abdul Rasid yang akan menjelaskan. Nanti para sahabat bisa mengikuti kami untuk keliling-keliling melihat lahan yang ada di Desa Berdaya, yang nantinya kita buat suatu program-program untuk memajukan dan mengembangkan Desa Berdaya ini bersama koordinator lapangan, ada Bapak Hasan Fuad, juga ada warga yang ada, nanti ada SDM yang nanti akan kami datangkan untuk bersama-sama membangun Desa Berdaya ini agar lebih maju, lebih berkembang, baik itu dalam dunia kemanajemenan ekonomi syariah. Tentunya kami mohon dukungan dan doanya untuk para sahabat, semoga kita mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Adapun penjelasan selebihnya silakan Ustaz Abdul Rasid. Nah, kenapa nih? Mana batalan? Kira-kira menyampaikan tuh. Telok lagi. Hangat-hangat gitu ya. Kalau tiga di sana. Ini tiga. Terima kasih untuk kita yang akan kita kerjakan untuk pagi ini, yaitu pemasangan mulsa. Namun dengan ukuran mulsa ini ukurannya 120 cm untuk pemasangan mulsanya dengan warna hitam perak. Namun sebelum kita pasang mulsanya, kita akan pasang pupuk dasar dulu, yaitu berupa kotoran ayam, yang mana satu bedeng ini akan kita beri kotoran ayam 3 karung ini. Nanti kita pasang kotoran ayam 3 karung, lalu kita susul dengan menutup dengan mulsa ini, dan begitu juga dengan selanjutnya. Terima kasih. Mari untuk kita pasang pupuk dasarnya dulu dengan ayam. Mana guntingnya? Dulu kita tuang ke timba dulu. Kita kasih pupuk dasar, kita taruh tengahnya langsung biar tidak kemana-mana, biar meresap dengan baik. Itu. Sore. Itu cangkulnya bawa sini. Pelan-pelan. Cek dua apek. Kurang lurus. Kurang besar. Bisa ini. Kita tutup pakai tanah, jadi biar enggak terbawa angin. Nanti kalau ada angin biar kuat, kita tutup pakai tanah. Para sahabat-sahabat, tadi kita sudah melihat cara anak-anak kita yang sedang praktek untuk pemasangan mulsa, yang langsung didampingi oleh Ustadz Abdul Rasid untuk pemasangan mulsa, kemudian memberikan pupuk di atas bedengan yang sudah dibuat.
Rencana di situ kita buat tanaman kacang panjang. Adapun bibit untuk kacang panjang sudah kita belikan. Kemudian di lahan ini ada dua, artinya ada bedengan yang separuh karena ada kolam. Coba kita lihat di sini. Di samping ini adalah kolam, ada dua kolam, sehingga bedengan ini hanya separuh. Nah, coba kita lihat. Nah, ini separuh. Adapun yang sebelah sana itu bedengan panjang, memanjang bedengannya, karena di sampingnya atau di belakangnya atau di sebelah sana yang tadi Ustadz Abdul Rasid yang menutup bagian pinggir dari mulsa itu tidak ada kolam, sehingga bedengannya memanjang. Maka bedengan panjang itu rencananya kita akan menanam kacang panjang dan kita pasang pupuk dasarnya, pupuk kandang atau telek ya kalau bahasa kawan-kawan itu. Kemudian selesai kita memasang bedengan, memasang mulsa untuk menutup bedengan yang sudah jadi. Kita sambil menunggu, ya menunggu. Kemudian kita lobangin, ada 3 lobang terus, ya ada 3 lobang yang seperti tahun yang lalu kita buat contoh sampai selesai dari berbagai macam mulsa yang sudah kita pasang. Nanti kita lobangin. Kemudian kita akan siapkan cacak kayu yang dimana kita memesan dari pihak warga di luar DB. Kita bekerja sama, artinya ada beberapa warga yang memang mencari kayu cacak. Nah, di sini kami bekerja sama dengan para warga untuk membeli. Jadi pihak pondok pesantren membeli cacak tersebut. Ada yang harganya bervariasi, ada yang harganya Rp1.000, ada yang Rp1.500, ada yang cacak harganya Rp2.000. Tetapi kami memesan dengan harga yang Rp1.500 atau Rp2.000. Kenapa kita memesan cacak yang harganya Rp1.500 atau yang Rp2.000? Informasi yang kami dapat dari beberapa warga bahwa ketahanan daripada cacak, yaitu kayu, itu lebih tahan daripada cacak yang harganya Rp1.000 karena lebih kecil. Sehingga cacak yang kita pasang ini kita usahakanlah cacak yang kuat yang bisa kita gunakan 3 kali panen, artinya 3 kali musim ya. Kita menanam kacang panjang. Setelah dari penanam pertama sampai terakhir, sampai kacang panjangnya mati, cacak itu masih ada, mulsanya masih ada, dan kita tanam ulang. Cacak itu masih berdiri, masih tegak, masih bisa kita gunakan sampai ketiga kalinya. Biasanya 3 kali, bahkan sampai 4 kali. Informasi yang kami dapat itu bisa digunakan. Sehingga kalau dari awal kita menanam itu biasanya masih lebih banyak pengeluaran. Hasil daripada tanaman yang kita tanam itu masih belum bisa menutupi pengeluaran yang kita keluarkan. Seperti contoh membeli pupuk, yang kemarin kita beli pupuk kandang, itu pupuk dasarnya dari 1 sak atau 1 sak ya, kalau kita bilang 1 sak, atau orang sini bilangnya mungkin 1 goni. 1 goni itu kalau tahun-tahun yang sebelumnya itu 7.000, ada yang 8.000, tapi kita di tahun 2024 kita tanya harganya rata-rata 9.000. Kami pesan kepada beberapa warga untuk kami buat stok pupuk kandangnya sebanyak 50 pupuk kandang khusus di area yang ada di lahan samping Pondok Pesantren Agro. Ada 50 pupuk ya, 50 goni atau 50 sak yang harganya 9.000 per sak atau per goni. Tinggal kalikan berapa. Nah, ternyata jumlahnya kalau tidak salah kemarin itu 440.000 kalau nggak salah ya. Kemudian untuk mulsa kita pengeluarannya ada 700.000. Kemudian kita siapkan benih atau ya untuk penanaman penanaman kacang panjang. Adapun bedengan yang pendek ini nanti kita bagi ya.
ada 4 atau 3 atau 2, nanti kita juga berikan mulsa, tergantung cukup atau tidaknya. Nah, kami ulang, cukup atau tidaknya mulsa yang kita gunakan untuk bedengan panjang itu. Maka kalau ada lebihnya mulsa itu, nanti kita akan gunakan bedengan yang pendek ini untuk penanaman cabai. Karena kita sudah menyiapkan cabai. Kemarin kita lihat video yang awal itu kita buat penyemaian cabai kecil dan cabai besar, tomat juga ada, kemudian seledri, terong ya. Kita membuat penyemaian. Insya Allah di bulan Juni nanti kita akan buat penyemaian massal ya bersama anak-anak kita sekaligus praktek di situ. Nah, untuk sementara ini kita sudah menyemai cabai besar, cabai kecil, dan beberapa tanaman seperti terong, kemudian tomat, seledri. Nah, itu jumlahnya ada 1050 kalau tidak salah. 1050 yang sekarang yang sudah jadi. 2000 yang sudah jadi. 2200 yang sudah jadi untuk penyemaian cabai. Nanti kita akan lihat penyemaian cabai di area yang sudah disiapkan. Sengaja di situ agar anak-anak tidak jauh untuk prakteknya, tidak jauh untuk praktek penyemaiannya, dan sekaligus juga ada pohon besar. Nah, kebetulan di situ kita buat penyemaian dekat dengan pondok pesantren. Tujuannya supaya ketika kita menyemai, ketika kita praktek, anak-anak kita tidak panas terkena teriknya matahari. Makanya lebih pasnya kita menyemai di bawah pohon yang besar. Nanti kita akan lihat, kalau ada waktu kita akan lihat tempat yang sudah disiapkan oleh Ustaz Abdul Rasid untuk penyemaian cabai besar, cabai kecil, tomat, seledri, dan terong. Nanti kita akan buat penyemaian besar-besaran. Kemungkinan target kita 10.000 penyemaian ya, yang nantinya kita akan gunakan penyemaian ini. Kalau sudah kita melihat siap dan tidak siapnya, tanaman ini akan kita siapkan di pinggir-pinggir jalan. Di pinggir-pinggir jalan kita siapkan untuk kita siapkan polybag besar atau ban yang sudah ada pemasukan dari pihak koordinator lapangan. Baiknya menggunakan ban, tapi kita lihat dulu apakah melihat ban ini nanti memakan jalan atau gimana nanti. Cuma kita lihat juga melihat efektif dan tidak efektifnya. Kalau ban nanti susah kita memindahkan atau gampang untuk memindahkan, tapi kalau kita menggunakan polybag memang simple, cuma kita bisa memindahkan kalau sewaktu-waktu ada acara dan sebagainya. Untuk perawatannya nanti kita akan tugaskan Bapak Kebon ya, Bapak Kebon yang nanti kami datangkan insya Allah. Jadi ini adalah beberapa informasi yang kami sengaja dokumentasikan sekaligus memberikan informasi kepada pihak yang membantu untuk perekonomian di lahan satu peta ini. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Haja Esa dan Bapak Haji Nasir yang telah mendukung perekonomian di Pondok Pesantren Agro Nurul Islam. Kalau tidak salah 1 bulan yang kemarin beliau berkunjung di PPA, menyerahkan uang sebesar 2 juta rupiah, dan 2 juta rupiah ini kita sudah belanjakan mulsa. Nanti kita pesan cacak. Kebetulan cacaknya masih belum datang karena musim hujan ya, musim hujan. Dan sebagian juga dibelikan pupuk. Min atau plusnya nanti akan kami sampaikan kepada Ibu Haja Esa dan Bapak Haji Nasir selaku donatur yang membantu perekonomian Pondok Pesantren Agro. Untuk selanjutnya ada pohon di samping kami ini memang sengaja tidak kami bongkar, tidak kami cabut, tidak kami matikan, karena pohon ini juga bisa bermanfaat.
ini tidak akan kita berikan mulsa untuk 1, 2, 3, 4 batasnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bedengan di sini, sengaja kita tidak akan berikan mulsa. Nanti kita akan tanam seperti sayur-sayuran. Sudah kita siapkan bibit kangkungnya, dan insya Allah kita nanti akan belanja bibit bayamnya, dan ada beberapa nanti tanaman di sini untuk mensupport dapur Pondok Pesantren Agro, agar kita membutuhkan kebutuhan dapur ini tidak hari-hari kita belanja. Jadi kita sebagian kita belanja di pasar, sebagian nanti kita bisa memetik hasil yang ada di lahan prakteknya anak-anak kita. Adapun ini adalah pohon, sebagian orang juga bertanya, ini pohon apa? Ini pohon turi. Pohon turi, ada beberapa pohon turi, dan di pinggir di situ juga kita sengaja tanam pohon-pohon turi. Masih kecil ya, masih sebelah sini. Ini adalah pohon turi yang bisa dikembangkan oleh kita, dan ini juga bisa membantu perekonomian yang berkaitan dengan kebutuhan Pondok Pesantren Agro. Seperti ini, mohon maaf saya petik satu. Nah, ini bisa kita gunakan untuk lalapan. Bisa kita gunakan untuk apa ini? Turi kan? Bisa gunakan untuk apa? Apa kulupan itu ya? Pecel ya? Pecel ya, bisa kita gunakan untuk pecel. Nah, ini kalau pemasarannya jarang dipasarkan ya, tapi saya tanya dulu apakah betul ini bisa dipasarkan. Tapi kalau yang kami lihat, ini biasanya bisa digunakan untuk pecel dan beraneka macam makanan untuk anak-anak kita. Ini cukup lezat, cukup enak, dan cukup bagus untuk dikonsumsi oleh kita. Karena ini merupakan daun-daunan yang menyehatkan untuk tubuh kita. Untuk para sahabat, mungkin hanya ini penjelasan dari kami, dan kita membuka pintu lebar-lebar untuk para donatur yang lainnya. Selain daripada Ibu Haji Aisyah, mungkin ada para dermawan, hartawan, para sahabat FB yang ingin bersama-sama kami memajukan desa berdaya ini, di lahan desa berdaya ini, untuk kebutuhan, untuk kemaslahatan daripada umat, memajukan dan mengembangkan, dan itu juga demi kepentingan dakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk pintu investasi akhirat kita, masih banyak lahan-lahan yang kosong. Nanti kita akan keliling. Ada berapa lahan yang kosong? Ada 10 hektar. Nanti kalau ada waktu, kita akan bawa para sahabat-sahabat untuk keliling-keliling di area desa berdaya, lahan-lahan yang kosong yang nantinya kita tanam. Kebetulan kami masih belum punya modal, masih belum ada modal untuk mengembangkan, tapi kami usaha sedikit demi sedikit, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, yang nantinya kita buat tanaman-tanaman yang ada. Dan kita manfaatkan, bahasa gampangnya, hidupkan tanah yang mati. Jangan sampai ada tanah yang mati. Mungkin dengan rumus ini, tempat kita akan berkembang, tempat kita akan lebih sejahtera, tempat kita juga akan lebih maju. Terima kasih untuk para sahabat. Mari kita ikuti keliling-keliling di beberapa area yang ada di desa berdaya. Sebelum kita ikut keliling-keliling di desa berdaya, nanti akan kami kenalkan beberapa program ke depannya. Karena ini cukup agak siang sedikit, sudah jam 8, agak panas, dan sebentar lagi kami akan ke Batam untuk membawa berkas hasil nilai anak-anak kita di Pokja, Bapak Joko kalau nggak salah. Kita akan menyerahkan berkas hasil ujian yang kemarin. Kita akan sedikit waktu untuk menyampaikan, memberikan informasi kepada pihak donatur, pihak sahabat-sahabat FB, direktorat, manajemen, NIG, DSNI, marketing, dan semuanya kepada pihak yang layak. Untuk sama-sama kita bangkit, kita bersatu, kita bangun untuk kemaslahatan umat. Mari
Mari kita ikutin untuk ke sebelah ujung sana.